Oke, sudah bisa dimulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Alvin. Akhirnya kita bertemu dan kita hari ini akan belajar 2 mata kuliah, akuntansi manajemen dan penganggaran. Dan kita akan membahas modul 3 di kedua mata kuliah ini, namun akan membahas sedikit di modul 2 yang kemarin sempat belum selesai. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa, silakan. Selesai. Oke. Untuk yang jenis-jenis keputusan khusus ini, teman-teman silahkan langsung dibuka modulnya karena saya tidak menampilkan rinciannya atau penjelasannya di dalam PowerPoint. Jadi yang pertama, make or buy di halaman 2.45, silahkan dibuka. Di situ make or buy yaitu keputusan membuat sendiri atau membeli. Kalau dicontoh, teman-teman silakan dibuka tabel 2.24 di halaman 246. Di situ ada 2 alternatif keputusan, membuat atau membeli. Kalau membuat, jumlah biaya yang harus dikeluarkan adalah 45 juta. Sudah ketemu tabelnya? Tabel 2.24. Kalau membuat dikeluarkan 45 juta, tapi kalau membeli dikeluarkan biaya 56 juta. Ini. Yang bawah ya. Oke. Nah, hal ini berarti keputusan mana yang diambil, membuat atau membeli? Yang diambil adalah membuat karena biayanya lebih murah daripada membeli. Lebih murah sebesar 11 juta. Gitu. Ini ceritanya kalau antara membuat dan membeli. Yang kedua, menerima dan menolak. Menerima dan menolak ini yang C sebenarnya. Oke. Ini jika dengan diterimanya pesanan baru ini lebih mendatangkan lebih banyak laba atau lebih banyak keuntungan, maka bisa diambil. Semacam itu. Kemudian yang C di buku adalah keputusan mempertahankan atau menghentikan segmen, keep or drop. Yang B. Di sini antara segmen yang satu dengan segmen yang lain ada yang bersifat substitusi, ada yang bersifat komplementer. Ada yang bisa memberi contoh substitusi itu yang seperti apa? Substitusi, pengganti. Contohnya produknya seperti apa? Misalnya mbak-mbak ini jualan apa? Kalau barangnya substitusi, saling menggantikan kalau substitusi. Susu sapi sama susu kedelai bisa, atau beras sama jagung bisa, atau semacam itu namanya substitusi. Kalau komplementer atau saling melengkapi apa contohnya? Jadi kopi gula, teh gula, atau apalagi yang saling melengkapi. Jadi tidak digantikan tapi dia bareng-bareng seperti itu. Nah, kita akan memproduksi ada 2 jenis itu, komplementer atau substitusi. Di sini contohnya, jika A beras bersifat substitusi dengan B jagung, maka jika salah satu ditutup, konsumen akan beralih ke segmen lainnya.
Tapi jika kopi dengan gula, tapi di sini kopi dengan pisang goreng, jadi komplementernya kopi dengan pisang goreng. Jika perusahaan menutup kopi, konsumen tidak akan datang hanya untuk membeli pisang goreng, karena gandengannya itu pisang goreng sama kopi. Kalau salah satu nggak ada, yuk nggak beli salah satunya. Seperti itu. Oleh karena itu, keputusan untuk mempertahankan atau menutup, kita pertimbangkan barang kita itu komplementer apa substitusi. Seperti itu. Di sini ada contoh PT Laksana, dia memproduksi batu bata, semen, dan pasir. Jadi ada 3 segmen. Kemudian di halaman di tabel 2.26, sebentar, dari tabel 2.25 dulu. Dari tabel 2.25 di situ diketahui bahwa segmen margin, bagian segmen margin ini, batu bata dia untung 150, semen 230, tapi pasir rugi 45. Nah, sebagai manajemen, apakah sebaiknya yang rugi ini dihapus saja biar kita nggak rugi, seperti itu. Terus akhirnya sama manajemen, coba sih kalau kita hilangkan si pasir ini, apakah keuntungan kita jadi bertambah, apa keuntungan kita tetap, apa gimana. Akhirnya pada tabel 2.26 pasirnya di drop, pasirnya dihilangkan. Akibatnya bagaimana? Pada pasir, pendapatan perjualannya kan tidak ada karena sudah hilang. Biayanya juga tidak ada, semuanya tidak ada kecuali depresiasi, dia masih ada. Sehingga segmen marginnya menjadi negatif atau rugi 10.000, maaf, karena dia tetap harus membayar biaya depresiasi. Sehingga total laba operasinya adalah 245.000. Yang paling akhir 245.000 dibandingkan sama yang sebelumnya 210. Berarti dia kan lebih untung kalau si pasir ini dihilangkan. Nah, oleh karena itu keputusannya bisa drop si pasir. Segmen yang pasir bisa di drop. Nah, ini ada catatan. Apakah keputusan kita sudah benar? Hati-hati. Analisis ini tampaknya menyarankan bahwa pasir di drop saja karena labanya akan lebih tinggi kalau pasirnya di drop. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan biaya diferensial yang lainnya. Maka kita menuju ke tabel 2.7. Di sini ada meneruskan atau menghentikan usaha pasir. Kalau diteruskan ruginya 45, kalau dihentikan ruginya 10 juta, sehingga bedanya 35 juta. Seandainya produk-produk yang dijual bersifat independen satu sama lain, maka keputusan kita menghentikan produksi pasir itu benar. Jika perusahaan mempertahankan pasir, maka perusahaan menyubsidi produk tersebut sebesar 35 juta tanpa depresiasi. Jika produk pasir dihentikan, maka perusahaan tidak perlu memberi subsidi pada produk pasir sehingga laba perusahaan akan meningkat. Jadi tetap setelah kita mengetahui biayanya, mempertahankan tetap lebih besar daripada menghilangkan si pasir. Oleh karena itu keputusan kita adalah mendrop si pasir. Kemudian yang D, untuk produk-produk yang bersifat substitusi. Di sini ada 3 produk. Jika pasir dihentikan akan berdampak pada penurunan penjualan batu bata dan juga semen. Jadinya ada dampaknya terhadap